Bismillah, assalamualaikum. Tumbal penglaris dari Simple Man akan fakta sejarah bacakan. Ketika lelakon pesugihan digabung dengan penglaris, jadinya tumbal yang bisa makan korban yang tidak bersalah. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Ngomongin pesugihan, penglaris, tumbal tak akan pernah ada habisnya. Karena percaya tidak percaya, semua ini kembali kepada individu masing-masing. Meskipun hal ini masih sukar diterima oleh nalar, namun nyatanya banyak yang pernah menjumpai, menemui, bahkan merasakannya langsung. Cerita ini akan saya mulai dengan pengalaman pribadi terlebih dahulu sebelum mulai merambat ke cangkupan yang lebih luas. Ada yang pernah mendengar tentang kelawuk? Kelawuk itu ketika seseorang memupuk kebenciannya dari sifat iri yang dialihkan ke media tanah kuburan, kembang 7 rupa, tali kain kafan, sampai tahap yang paling ekstrim, mengubur batang pohon pisang untuk membuat bangkrut atau celaka usaha dari orang yang dianggap saingannya. Itulah kelawuk. Dulu ibu saya buka warung kopi kecil-kecilan. Jualannya seputar mie instan, teh dalam botol, sampai cemilan-cemilan buat teman ngobrol dan berkumpulnya orang-orang yang lalu lalang. 1 bulan setelah buka, warung ibu semakin ramai. Dalam sehari penghasilan untuk warung cukup menutupi kebutuhan sehari-hari. Sampai akhirnya, warung kecil milik ibu semakin banyak dikenal orang, sampai menjadi jujukan bagi orang-orang di luar desa. Namun, siapa yang tahu bila keramaian warung ibu ini mengundang niat jahat dari seseorang yang selama ini memantau kami. Saya tidak akan menuduh siapa pelakunya, walaupun saya sebenarnya tahu ini ulah siapa. Ibu saya juga akan marah kalau saya menyebut namanya, karena hal seperti ini tidak bisa dibuktikan dengan prasangka kosong. Intinya, suatu hari satu persatu pelanggan mulai pergi. Hal yang cukup aneh bagi kami tentunya, di mana sebelumnya tempat warung kami nyaris selalu penuh dengan orang, sampai ada yang mau menunggu untuk dapat tempat duduk dan bisa bersenda gurau dengan sanak sahabat. Semakin lama, warung semakin sepi, sampai akhirnya tidak ada orang lagi. Awalnya bapak ibu masih berpikir positif. Mungkin saja memang sedang tidak banyak orang yang ingin keluar. Namun hal ini terjadi terus-menerus. Dagangan yang tidak terjual semakin menipis, dimakan oleh kami sendiri, sampai akhirnya bangkrut karena tidak bisa balik modal. Warung pun tutup. Bapak ibu mencari mata pencaharian yang lain. Nah, di samping warung kami, ada warung juga penjual mie ayam. Beliau mengaku merasa iba dengan apa yang menimpa keluarga kami. Saya pun juga sebenarnya menyayangkan kenapa hal ini bisa terjadi seperti ini. Bapak penjual mie ayam mengatakan kepada bapak untuk minta pertolongan, karena entah kenapa beliau merasa ada yang janggal dengan warung milik keluarga kami. Entah kenapa setiap beliau melewati warung kami, tercium aroma seperti bangkai tikus yang entah dari mana datangnya. Tapi bapak itu orang yang skeptis pada hal begini. Ia hanya berpikir, mungkin usaha warung yang dijalani mungkin memang belum menjadi rezeki miliknya, sehingga kami akhirnya pasrah, menyerah pada nasib. Suatu hari, kami membongkar warung kami, mengumpulkan kayu-kayu bambu yang mungkin bisa dialih fungsikan untuk hal lain. Nah, disinilah kejanggalan itu terjawab. Pada salah satu tiang bambu penyangga warung, terdapat sebuah lubang sekat kayu, di mana di dalamnya ditemukan sebuah kertas kuning dengan gulungan rambut yang diikat dengan karet gelang. Ibu yang melihat hal itu sontak terkejut. Beliau mengatakan itu adalah penyebab dari semua kemalangan yang menimpa usaha kami. Kelawuk namanya. Namun bapak tidak percaya
ia cepat-cepat menyembunyikan benda itu di kantong celananya, mengatakan kepada kami semua bila tidak ada yang perlu dirisaukan dari semua ini. Tetapi diam-diam Bapak membawa benda itu ke tempat sahabatnya. Rupanya ada alasan kenapa Bapak bersikap seperti itu. Ia tidak mau saja bila nanti kami tahu siapa pelakunya, lalu memupuk kebencian yang sama kepada orang tersebut. Bapak tidak mau bila hanya karena berebut rezeki saja sampai harus menjadi musuh, apalagi bila si pelaku adalah tetangga sendiri. Tepat setelah ditunjukkan benda tersebut, sahabat Bapak hanya memandang Bapak dengan ekspresi iba. Dia mengatakan, ada yang berbuat usil menyangkut usahanya. Bila Bapak mau, benda ini bisa saja dia kembalikan langsung ke pelaku. Jawaban Bapak waktu itu, ia memilih untuk mengalah. Tapi Bapak tidak mau pergi sebelum rasa penasarannya terjawab. Maka sahabatnya berpesan untuk kembali 2 minggu lagi ke rumahnya. Dia akan menunjukkan sesuatu kepada Bapak. Walaupun tidak mengerti, tapi Bapak pun akhirnya mengikuti saran sahabatnya tersebut. Selama 2 minggu tersebut, Bapak mencoba keberuntungan lain, yaitu meneruskan pekerjaan lamanya untuk menjadi tukang becak. Suatu hari ketika Bapak mangkal di dekat tempat warungnya dulu, penjual mie ayam datang. Ia menceritakan bila akhir-akhir ini gantian warungnya yang jadi sepi. Bapak hanya diam saja. Ia belum menceritakan kepada penjual mie ayam itu perihal kelawuk yang ditemukan di sekat bambu penyangga warungnya dulu. Ada rasa kasihan di wajahnya. Namun Bapak berusaha menahan diri. Beliau hanya memberi semangat, semoga kemalangan ini segera pergi. 2 hari yang dijanjikan akhirnya tiba. Sahabat Bapak datang berkunjung. Dia meminta diantarkan ke tempat di mana Bapak dahulu membuka warung. Karena sudah tidak ada bangunan lagi di sana setelah dibongkar, sahabat Bapak hanya tertuju melihat warung mie ayam yang sedang buka. Entah kenapa, beliau terus-menerus memandang ke warung mie ayam yang juga sepi pengunjung. Pandangannya kosong, sama sekali tidak dapat dialihkan, seakan-akan ada sesuatu di sana. Sontak, Bapak pun penasaran. Ia bertanya kepada sahabatnya, ada apa di tempat tersebut? Tidak mengatakan apapun, beliau hanya berjalan menuju ke warung mie ayam tersebut sebelum memberi sebotol air kepada Bapak. Minum sambil tutup matamu ya. Masih bingung dengan sikapnya, Bapak pun menenggak air pemberian tersebut. Tepat setelah setenggak air melewati tenggorokan Bapak dan beliau membuka mata, ia langsung berjengkit, tersungkur ke belakang saat melihat wujud seperti manusia besar tinggi, gemuk, namun kulitnya dipenuhi rambut yang panjang. Matanya melotot dengan taring keluar dari bibirnya. Makhluk itu duduk tepat di pintu warung mie ayam, seperti sedang menghalangi pintu masuk. Sahabat Bapak pun berkata, ini yang nutupi agar orang tidak mau datang ke tempat ini. Beliau lalu menunjuk rumah tempat pelaku yang sebenarnya. Rupanya pelaku dari semua ini adalah tetangga. Seorang tetangga yang juga memiliki warung kopi, tapi hanya buka di siang hari. Namun ini hanya sebagian kecil yang akan saya ceritakan malam ini. Karena apa yang menimpa keluarga saya hanya sejentik jari bila dibandingkan pesugihan serta penglaris yang memakan tumbal dengan kaham atau dengan syarat tertentu. Di tempat kelahiran saya ada sebuah rumah makan di mana sudah tahu sama tahu alias menjadi rahasia umum bila seringkali terjadi kecelakaan yang janggal. Setiap tahun ada saja kejadian mengenaskan yang terjadi. Anehnya, hal ini terjadi tepat di depan rumah makan tersebut. Yang paling saya ingat adalah saat saya masih duduk di bangku SMP. Ketika motor masih menjadi primadona bagi anak-anak SMP seperti kami. Siapa yang punya motor bebek keluaran terbaru pasti akan menyombongkan diri dengan memamerkannya kepada teman-teman, membawanya ke sekolah, walau harus parkir di rumah sakit yang jaraknya cukup jauh dari sekolah saya. Waktu itu saya berniat pulang dengan sepeda butut saya, mengayuh melewati rumah makan ini yang setiap hari dipenuhi oleh orang-orang sampai ada yang mau mengantri
hanya demi seporsi makanan tersebut. Saya berhenti sebentar untuk berteduh, karena siang itu matahari lebih terik dari biasanya. Saat saya sedang membeli es tebu, tiba-tiba dari arah jalan raya yang cukup ramai, terdengar suara motor menghantam bahu mobil sebelum digilas oleh truk pasir yang kebetulan lewat. Butuh waktu sepersekian detik bagi saya untuk akhirnya ikut berlari setelah kejadian naas itu terjadi. Ramai orang datang dari berbagai arah menghentikan kendaraan yang lewat sembari melihat kondisi dari si pemilik motor yang rupanya dikendarai oleh anak yang memakai seragam seperti saya. Belum pernah saya merasakan perasaan campur aduk seperti ini, apalagi melihat motor yang tergeletak dalam kondisi hancur lebur di bawah truk pasir. Dengan jantung berdegup kencang, saya menerobos kerumunan orang untuk melihat kondisi korban. Kaget, ternyata itu adalah teman saya. Tapi anehnya, kondisi korban masih dalam keadaan utuh, tanpa satu luka pun di tubuhnya. Hanya saja, ia seperti orang syok, hanya terbujur kaku dengan mata tak bisa tertutup. Orang-orang yang melihat itu langsung membawanya pergi ke rumah sakit. Saya segera menghubungi keluarga. Di sini letak dari janggalnya peristiwa ini. Selama nyaris seminggu penuh, anak itu tak sadarkan diri. Dia hanya terus terbujur kaku dengan mata terbuka lebar. Pihak dokter pun tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang menimpa anak ini, sehingga akhirnya dia dibawa pulang ke rumah. Atas saran dari para guru, semua murid diajak pergi ke rumah korban, memberi semangat moral kepada pihak keluarga, serta berdoa semoga hal ini cepat berlalu dan Ananda yang sedang sakit bisa segera sembuh. Kebetulan saya pergi dengan sahabat dekatnya, panggil saja Rosi, karena wajahnya kebarat-baratan dengan rambut keriting kecoklat dan memiliki tekstur wajah mirip Valentino Rossi. Ini saya nggak bohong nih. Rosi ini sahabat paling dekat dengan korban. Bahkan dia tahu bila motor bebek itu diberi sama kakaknya yang sayang sekali dengan korban untuk meningkatkan pamor di kalangan anak perempuan. Maklum, waktu itu kalangan berduit berlomba-lomba pamer motor. Tetapi sesampainya di rumah korban, ada sesuatu yang aneh terjadi, di mana Rosi sejak tadi terus-menerus melihat ke ruang kosong di samping Pak Guru dan orang tua korban. Lama sekali Rosi melihat ke tempat itu, seperti ada yang dia tatap, sampai akhirnya tiba waktu bagi kami melihat kondisi korban yang ada di dalam kamar. Disitulah hal ganjil terjadi saat kami melewati pintu kamar. Rosi yang berada di barisan paling depan tiba-tiba berbalik lalu muntah. Kami semua yang melihat hal itu lantas terlihat bingung. Tidak ada apa-apa, tapi tiba-tiba anak ini memuntahkan isi perutnya sampai membuat beberapa anak berjengit lalu menyingkir. Setelah itu Rosi berlari pergi menjauh dari dalam kamar. Guru yang melihat itu lantas berlari mengejar. Rosi menangis, menjerit seperti orang kesurupan. Bahkan dia berkata bila dia tidak mau kembali ke kamar itu, meskipun hanya sebentar saja. Pak Guru yang merasa janggal dengan hal ini lantas bertanya, ada apa sebenarnya? Sampai akhirnya bocah ini menceritakannya. Sejak tadi dia melihat kawannya, korban sedang berdiri di samping ibunya, melihatnya dengan tatapan muka yang pucat. Entah kenapa beberapa kali korban melempar senyum sampai Rosi menyadari bila itu bukanlah korban yang sebenarnya, melainkan korin dari tubuh yang sebenarnya sudah mati. Lalu yang membuatnya berlari pergi adalah ketika ia masuk ke dalam kamar, Rosi menemukan sahabatnya dalam kondisi terbujur dengan sukma dicabik-cabik oleh ratusan makhluk yang mencengkeram serta menikmati jeroan dari sahabatnya yang berteriak-teriak kesakitan. Rosi melihat itu semua. Hal ini menjawab pertanyaan, kenapa korban belum juga meninggal? Rupanya ia sedang dalam kondisi disiksa dengan sukma menjadi makanan dari makhluk-makhluk yang tidak diketahui asal-usulnya. Lantas, setelah mendengar ini, keluarga langsung mencari orang yang dapat menolong. Suatu kebetulan, tak lama setelah rentetan peristiwa ini terjadi, ada seseorang bertamu ke rumahnya, menjelaskan lebih rinci apa yang sedang terjadi.
ia meminta orang tua korban untuk ikut dengan dirinya ke rumah seseorang, rumah dari si pemilik rumah makan ini. Dan pergilah mereka berkunjung, bertamu, menjelaskan maksud kedatangannya. Orang tua korban sejak tadi menahan diri. Ia sudah ingin murka dan menangis di depan si pemilik rumah makan yang sama sekali tidak mereka kenal ini. Namun semua itu dihentikan oleh orang ini. Sebut saja Firman. Mas Firman menjelaskan dengan baik, meminta kepada suami istri tersebut. Namun dua orang itu terus berdalih, tidak tahu apa yang dibicarakan sejak tadi. Lelah dengan perdebatan ini, Mas Firman akhirnya mengatakan sesuatu yang membuat suami istri ini keringat dingin. Disitulah akhirnya Mas Firman diajak pergi. Mereka tampak serius membicarakan sesuatu dengan suami istri pemilik rumah makan ini. Yang tak lama kemudian Mas Firman kembali menjelaskan kepada orang tua korban bila memang Ananda, anak mereka, sudah tidak tertolong lagi. Namun kondisi Ananda dalam keadaan yang sangat menyakitkan, di mana sukmanya jadi rebutan dari sesuatu yang berhubungan dengan suami istri tersebut. Bila orang tua korban di sini bisa berkata mengikhlaskan, semua akan selesai dengan Ananda akan bisa meregang nyawa dengan tenang. Awalnya si bapak tidak mau. Ia bahkan berdiri dari tempatnya bersumpah akan membalas dendam dengan orang tersebut. Namun Mas Firman terus menjelaskan, apa akibat bila mereka saling menghantam satu sama lain. Lelah dengan perdebatan ini, ibunda korban akhirnya berkata, bila ikhlas. Ia ikhlas melepas anak kedua dari 3 bersaudara yang beliau miliki. Sembari menahan diri, Mas Firman melihat suami istri itu pergi ke kamar, kembali dengan membawa tas punggung berisi uang bertumpuk-tumpuk, menyerahkannya kepada orang tua korban. Mas Firman hanya diam saja ketika tas itu diulurkan kepada si ibu, yang akhirnya tak bisa menahan diri, melemparkannya tepat di depan muka mereka. Mereka pun angkat kaki dari sana. Sesampainya di rumah, seperti apa yang Mas Firman katakan, Ananda korban kecelakaan itu yang selama 34 hari tak sadarkan diri, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi. Tak ada yang dapat berkata apa-apa atas kejadian tragis ini. Mas Firman menjelaskan bila sial betul bagi anak ibu, karena sebelumnya memungut selembar uang yang ditemukan di depan sekolah, uang mahar sebagai tukar jiwa dari pesugihan rumah makan yang memang ditargetkan untuk anak-anak tanggung. Sewaktu pemakaman Ananda korban, satu sekolah datang menyampaikan duka cita kepergian dari sahabat yang mendahului dengan cara yang tragis. Disitulah saat gotong mayit di atas keranda, Rosi melihat Ananda sedang duduk di atas peti mayit yang diangkat di atas bahu orang-orang. Ananda hanya tersenyum melihat Rosi, seperti menyampaikan perpisahan. Namun dari semua orang yang merasa kehilangan, tentu kakak korbanlah yang paling terpukul. Karena motor pemberiannya, adik kesayangannya meregang nyawa, sehingga ketika dia tahu ini semua, rumor tentang rumah makan itu disebar. Sehingga dalam waktu kurang dari setahun, tempat itu akhirnya tutup, menghilang begitu saja. Kabarnya ketika ini menjadi buah bibir antar anak-anak sekolah, rumah makan tersebut sudah pindah cabang. Entahlah, itu kabar terakhir yang saya dengar. Sebenarnya penulis Mas Simpleman ingin sekali menceritakan kisah ini dengan detail yang berbeda, tapi karena terkendala sesuatu yang tidak dapat beliau ceritakan gamblang, akhirnya Mas Simpleman persingkat. Jadi hanya sampai di sini ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hikmahnya. Awas kalau ada uang berserakan di jalan, gak usah diambil lah ya, takutnya kejadian seperti ini. Fakta sejarah mengucapkan banyak terima kasih untuk Mas Simpleman, dan tentunya untuk teman-teman yang menyimak kisah ini, semoga mendapat manfaat. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.